Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Matius pasal yang pertama sampai dengan yang keempat mengingatkan kita bahwa begini saudara, kita boleh memiliki kebutuhan karena memang setiap orang hidup memiliki kebutuhan. Setiap saudara memiliki kebutuhan tiap hari, kebutuhan untuk makan, minum, kemudian untuk apa, bayar listrik, untuk bayar sekolah anak, untuk beli bensin dan lain sebagainya. Saudara punya kebutuhan. Tetapi hari ini Alkitab mencatat untuk kita mengingatkan bahwa jangan sampai kebutuhan-kebutuhan keseharian saudara itu mengabaikan kebutuhan rohani saudara. Apa kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani saudara itu adalah kesetiaan, kepercayaan, dan kebergantungan pada Tuhan. Mari saya bacakan saudara dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Saya bacakan buat saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, di peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, perhatikan saudara, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus tidak mengizinkan kebutuhannya menguasai kerohaniannya dia. Hari ini saya mau berkata buat saudara, ada banyak keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari yang bisa membuat, yang menjadikan pintu masuk iblis untuk masuk dalam hidup saudara dan mencobai hidup saudara. Dan memang iblis masuk melalui kebutuhan saudara, bahkan keinginan saudara. Makanya saudara, jangan sampai kebutuhan saudara menguasai iman saudara. Ini dia. Karena kalau saudara, kebutuhan saudara menguasai iman saudara, maka yang keluar adalah bagaimana caranya menghasilkan uang yang cepat. Sedikit gak apa-apa, yang penting cepat. Maka saudara mungkin mulai menyikut orang, mulai berdusta, saudara mulai mencuri, saudara mulai melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Yang penting mudah dan cepat dapat uang. Beli togel. Ini berbahaya sekali saudara, karena iblis masuk melalui apa? Kebutuhan saudara. Dan segala kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita, sakit, kesulitan keuangan, masalah pekerjaan, ketika hal itu datang dalam hidup saudara, cepat-cepat saudara berlari di kaki Tuhan. Ini dia, salah satu perlindungan Tuhan, perlindungan kita, yaitu kita berlari kepada Tuhan. Mungkin saat itu juga pertolongan tidak turun dari langit, tetapi minimal saudara tetap dapat menjaga iman saudara, sehingga saudara tidak tergiur dengan segala macam yang menghalalkan segala cara. Tetapi kalaupun saudara sudah terlanjur melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, hari ini tetap kabar baik ada pada saudara, yaitu dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Alkitab mencatat seperti ini. Alkitab mencatat begini, memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Kalau Yesus keturunan Daud, Daud bukan orang baik. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan, dia membunuh banyak orang. Bahkan nenek moyang daripada Daud ada 4 wanita yang semestinya seharusnya tidak layak untuk menjadi menurunkan keturunan raja. Rut orang Moab, Rahab seorang pelacur, Tamar dia melakukan incest, dia melakukan perzinahan dengan orang tuanya sendiri. Itu sangat semestinya tidak layak. Tetapi mari saya beritahu buat saudara, justru dari keturunan yang seperti ini menurunkan seorang raja di atas segala raja, namanya Yesus. Jadi hari ini kalau saudara mengalami pengalaman yang salah, jatuh dalam dosa, hari ini tetap ada tempat buat saudara. Siapapun saudara yang memiliki masa lalu yang sangat buruk sekalipun, tidak ada yang terlalu buruk buat Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang sanggup merestorasi kehidupan saudara. Yang terpenting adalah di sini pasal yang ketiga mencatat begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini bertobat artinya apa? Berbalik dan tidak melakukan lagi. Hari ini jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jasmani saudara menguasai iman saudara. Dan Yesus memberkati saudara Kingdom Lifestyle saat ini.